Ini tambahan lah, biar agak kelihatannya agak matching gitu. Agak matching. Nah, ini di bawah ada tulisan Paulo Tato Mineiros. Apa maksudnya, Om Wen? Itu saya nggak tahu bahasanya apa, tapi saya lihat di FB orang Brazil, Om. Di sini bumper yang pertama, ini bumper yang kedua, dan ini bumper yang ketiga. Dan ini modifnya lumayan berbeda dari modifikasi blazer yang lain ya. Kalau biasanya blazer yang lain itu dia pakai body lift, ditinggikan kaki-kaki. Kalau Om Wen ini malah diceperin, teman-teman. Saya kira ini teh kopiah, teman-teman. Ternyata ini dudukan buat atau senderan buat kepala atau leher kita ya. Nah, teman-teman, di hadapan saya ini ada satu unit Opel Blazer kepunyaan kepala bengkel di bengkelnya Padepokan DS Custom yang bernama Om Wen ya. Mungkin teman-teman udah nggak asing sama Om Wen, dan ini dia mobilnya ya. Mobilnya kurang lebih seperti ini. Di bawahnya sudah dimodif bumpernya, di bagian lampunya juga sama. Nanti kita bakal coba langsung tanya ke Om Wen apa saja yang menjadi istimewa dari mobil ini, teman-teman. Nah, kita tanya Om Wen. Sini dulu atuh. Sebentar nih. Nah, Om Wen, ini teh mobil Om Wen. Oh, mobil Om Wen itu lah. Jelasin apa aja yang menjadi istimewa di mobil ini. Sini Om Wen. Intinya gini ya, kalau ini mobil dimodifnya asal-asalan lah. Asal-asalan. Asal-asalan gitu. Kalau ini kan pakai biar kelihatannya ceper. Kita tambahin ini spoiler nih. Oh iya, bumpernya jadi double ya. Jadi kelihatan lampu itu teh. Lampu kita pasang lampu fog lamp ini yang orisinilnya dibuang diganti sama yang ini, yang modifan lah. Oh, jadi fog lamp ya. Lampu tembak. Terus kita pakai Deflecta Origi-M nih, Om nih. Wih, bener masih ada logonya Origi-M, teman-teman. Origi-M. Kita di bagian kap mesin. Kalau itu yang di atasnya, Om? Yang di atasnya kita pakai air scoop biar kayak mobil muda, kayak Fortuner lah. Itu satu lagi, Om. Apa? Buah lampu apa? Itu lampu kalau kita main ke pelosok, misalkan ada kabut, itu lampu tembak warnanya kuning gitu, Om. Ada 4, semuanya nyala, Om. Nyala itu. Coba wipernya itu. Wipernya kita ke atasin biar nggak nempel ke kaca, biar nggak getas gitu. Oh, nggak getas. Jadi kita diangkat gitu. Soalnya mobil ini mingguan bukan harian. Di bagian mingguan sekali ya. Herang gini, Om, gitu. Coba bannya pakai apa? Ban kita pakai Hankook ukuran 30. 30. Baru ini teh. Peleknya masih original. Peleknya ini kan mobil DHC, kita pakai pelek kaleng Montera tapi orisinil. Masih ada logo Opelnya ya. Spion Om Wen. Spion ini bawaan DHC, bisa dilipat. Kalau saya bisa dilipat pakai tangan gitu. Udah electric wheel belum? Udah. Oh, udah. Tapi nggak jalan. Coba rupleknya sekarang. Ruplek kalau ini bawaannya orisinil. Ini orisinil. Ya? Ini tambahan lah, biar agak kelihatannya agak matching gitu. Agak matching. Bener. Nah, ini di bawah ada tulisan Paulo Tato Mineiros. Apa maksudnya, Om Wen? Itu saya nggak tahu bahasanya apa, tapi saya lihat di FB orang Brazil, Om. Jadi ini tuh nama orang yang suka bikin tato, Om. Tapi saya lihat postingan orang Brazil ini, Om nih. Mobilnya gini, dia pakai S10, ininya pakai logo ini, saya ngikutin aja gitu. Aja mungkin kata Om Wen keren lah ya. Mun bahasa Sunda menurutan. Terus ini. Tuh, Om, kemarin kan tempat beli stiker. Coba apa itu stikernya? Tak apa Om ya. Om yang lebih tahu itu. Race runner, pembalap dan pelari. Eta. Jadi mobil ini tuh suka dipakai balapan. Rally lah intinya, pakai rally, Om. Rally ya. Nah, iya Om, ini masih original, ini Blazer. Ori itu. Jadi ada. Enggak ada, ini masih ori ini. Blazer semua pakai ini. Ini Blazer juga. Coba pengen lihat ke interiornya, tapi di bagian sana dulu, Om, yuk. Siap. Ini mah orang ngeganggu Om Wen dulu. Nah, jadi teman-teman, ini mobil kepala bengkel Padepokan DS Custom ya.
terawat pokoknya. Tiap hari dicuci tapi jarang dipakai. Nah, ini dalamnya nih. Ke bawahin lah. Coba, wih, keren. Ini setelah ini apa pakaian lah. Joknya kita pakai MB-Tech tapi dibikin sofa gitu Om. Wih, keren. Buatan pancang ini. Buatan pancang. Itu kokpitnya masih intinya lah masih fungsi gitu. Setirnya pakai cover. Ya. Ini door trimnya mulus ya Om. Mulus. Ya? Tuh ada lampu kolongnya, liatin. Jadi panel-panelnya masih fungsi Om ya? Fungsi Om. Oke. Jadi itu kurang lebih Om. Saya mau lanjut detailnya. Om Wen bisa ada pekerjaan ya. Siap. Siap. Saya dipinjam dulu mobilnya. Nuhun Om. Nah teman-teman kurang lebih seperti ini penampakan dari mobilnya Om Wen. Kita coba review ulang dari bagian depan dulu yuk. Nah bagian depan ini sudah dilengkapi dengan satu set atau satu buah spoiler kalau kata Om Wen ya, atau bumper tambahan di bagian bawahnya. Jadi bumpernya ini ada dua teman-teman, tiga mungkin ya. Di sini bumper yang pertama, ini bumper yang kedua, dan ini bumper yang ketiga. Dan ini modifnya lumayan berbeda dari modifikasi blazer yang lain ya. Kalau biasanya blazer yang lain itu dia pakai body lift, ditinggikan kaki-kaki. Kalau Om Wen ini malah diceperin teman-teman tuh. Di sini juga ada 1, 2, 3, 4 ya, 2 set atau 2 pasang lampu sorot yang fungsinya juga bisa menjadi lampu fog lamp teman-teman. Dan di sini juga sudah terpasang headlamp bawaan originalnya, dan selalu saja di DOHC ini dia lampu sennya berada di sebelah kanan teman-teman. Tapi untuk bagian grill ini Om Wen sudah merubah dengan logo Chevrolet ya. Kalau yang tahun 96 biasanya logonya masih Opel petir, tapi ini Om Wen udah dirubah ya logo bagian grillnya menggunakan logo Chevrolet. Oke, grillnya masih original, lampunya masih original, yang katanya defekta ini juga original. Ini eksternal, jadi bukan bawaan dari Opel Blazer DOHC tahun 96. Kemudian ini juga sudah memakai apa namanya, karbon ya, stiker karbon untuk bagian kap mesin. Dan di bagian wipernya ini sudah tidak original, tapi kalau untuk tuasnya masih original ya teman-teman, hanya saja karetnya sudah diganti dengan yang aftermarket. Nah kita coba lihat lagi di bagian kiri, ini antenanya seperti ini kurang lebih ya. Ini sepertinya bukan original teman-teman, tapi dia panjang juga ya, kurang lebih ada sekitar 1 meter 10 sentian lah kalau kita hitung. Bannya tadi sempat Om Wen bilang dia menggunakan merek Hankook dan ukurannya 30 kali 9,5 ring 15 tentunya. Ini juga katanya velgnya pakai velg kaleng bawaan dari original Montera, dan di sini masih terdapat logo dari Opelnya teman-teman. Nah ini yang tadi menarik kita bahas ulang ya, Peugeot atau Mineirus itu bukan namanya Om Wen, tapi Om Wen lihat-lihat di akun-akun mungkin luar ya, dan nama ini mungkin bisa dibilang sedikit nyeleneh. Akhirnya Om Wen coba bikin stikernya dan dipakein di mobilnya Om Wen. Kurang lebih seperti itu. Ini kita lihat lagi ke bawah. Nah ini juga di bawah bukan dilengkapi dengan footstep ya, tapi dilengkapi dengan apa namanya nih, ini plat kayaknya teman-teman, plat ya, yang dimana kalau misalnya di mobil-mobil modern sekarang bisa kita bilang dengan istilah body kit ya. Tapi untuk body kit Opel Blazer ini Om Wen lebih sedikit nyeleneh ya, karena mungkin punya selera tersendiri. Akhirnya dipasanglah plat semacam ini di bagian bawah. Kebanyakan orang pakai footstep, kalau Om Wen pakai plat besi teman-teman tuh. Ini logo Blazernya masih original, listnya masih original ya. Di sini juga masih original nih list upper fendernya. Jadi ini belum dipasangi dengan upper fender tambahan. Nah yang menarik lagi kata Om Wen, ini masih original nih, ada handle pintu yang bertuliskan Blazer. Jarang sekali ada mobil Blazer DOHC maupun SOHC yang handle pintunya terdapat tulisan Blazernya teman-teman. Dan Om Wen ini salah satu pegiat atau pengangon mobil Opel Blazer yang mengutamakan keoriginalitasan dari mobil itu sendiri. Nah di atas juga ada satu set lampu tembak yang berjumlah 4 buah ya, lampu sorot warnanya kuning nih, buat eksplor ke pelosok
Di sini juga ada roof rack originalnya, namun ini bukan roof rack original dari Blazer DOHC tahun 96 ini. Ini roof rack tambahannya teman-teman. Tentu saja juga sudah dilengkapi dengan talang air yang bertipe sedang ya. Ini bukan selimpit, bukan yang besar, tapi ini yang bertipe sedang. Di sini juga sama. Coba lihat ke bagian interior. Yang menarik di mobilnya Om Uwen ini, di bagian interiornya itu mirip-mirip mobil modern teman-teman. Tuh, wih, joknya sudah dibalut dengan kulit sintetis yang bisa dibilang kita ini tipe-tipe elegan ya. Mobil-mobil elegan biasanya pakai jok seperti ini. Kemudian ini juga jenisnya adalah jenis yang sofa teman-teman. Ini juga buatan Abancang ya, produksinya Abancang. Nah, ini juga di depannya dashboardnya dilengkapi dengan karpet, yang dimana karpetnya ini dilem paten ya, warna abu. Harum sekali mobilnya teman-teman. Setirnya juga masih original dan sudah dibalut dengan cover setir yang tentu saja mungkin ini juga buatan Abancang ya. Kilometernya menunjukkan di angka 220 ribuan ya. Ini lampu tembaknya mungkin fog lamp, rear wiper, rear defog masih pada komplit dan masih pada aktif. Ini juga panel power window-nya, panelnya masih berfungsi dengan baik, handle-nya masih original, backlighting-nya bersih banget teman-teman. Tuh, keren pokoknya mobil Om Uwen. Kita lihat lagi ke bagian dalam, kita masuk dulu. Kacanya ini kaca tempel ya. Sun visornya ini sun visor original dari DOHC. Di sini ada wadah-wadah dari kaset. Kemudian tentu saja biasanya dilengkapi dengan satu buah kaca ya, termasuk sun visor yang sebelah sini juga. Nah, ini juga ada tambahan dari speaker eksternalnya ya. Ini dipasang di bagian depan supir dan di bagian depan penumpang. Nah, joknya di bagian belakang berbeda dengan yang bagian depan. Bagian belakang ini sepertinya masih jok original ya, karena ini bertipe 2 garis dan yang belakang warnanya abu, belum dibalut dengan jok berjenis sofa seperti yang di bagian depan ya. Saya kira ini teh kopeah teman-teman, ternyata ini dudukan buat atau senderan buat kepala atau leher kita ya. Kirain teh kopeah, tadi itu ternyata unik juga ya mobil Om Uwen. Oke, handle-nya masih ada, kokpitnya masih komplit dan masih berfungsi dengan baik. Lampu-lampunya juga, lampu kabin ini sudah menggunakan lampu LED. Kemudian di belakang juga seat beltnya masih lengkap ya. Di bagian belakang sana juga ada satu buah lampu stop lamp ya. Stop lamp ini mungkin berfungsi juga teman-teman. Dan ada juga di bagian kacanya sudah dilengkapi dengan lampu anti embun ya, atau pemanas kaca. Oke, itu dia Blazer dari Om Uwen ya. Nah, ini tipnya menggunakan tip yang mungkin belum bersistem Bluetooth ya. Dan ini di sini ada flash disk atau micro SD buat pemutaran musik. Ini kan Blazer DOHC tahun 96 nih, tapi Om Uwen katanya untuk bagian interior sepertinya sudah menyilangkan dengan beberapa part yang ada di Blazer Luxury Touring. Jadi di sini juga ada emblem dari Blazer Luxury Touring. Padahal ini mobilnya bukan Blazer Luxury Touring, teman-teman. Oke, kita coba lihat ke bagian belakang. Ada apa saja di bagian belakang? Bagian belakang di tipe DOHC biasanya sudah ada wipernya ya. Kita coba lihat. Oh, ini juga stop lampnya masih original, bumpernya masih original. Dan ada satu buah antena eksternal ya dari mobilnya ini. Ini juga kacanya, di bagian kaca sudah ada wipernya ya. Nah, DOHC, semua jenis DOHC selalu saja sudah dilengkapi dengan wiper di kaca bagian belakang. Dan di bagian atasnya sudah ada deflecta tambahan. Ini variasinya. Stop lampnya juga masih original di bagian atas ini teman-teman. Bagian atasnya belum ada karat-karat yang berlebih ya, hanya saja mungkin ini bekas dudukan dari roof rack sebelumnya ya. Nah, kacanya ini sepertinya menggunakan kaca dari DOHC Luxury Touring, meskipun ini DOHC yang bertipe biasa. Karena kalau kita bisa lihat di sini, ini masih ada stiker original dari DOHC Luxury Touring. Nah, ini juga ada tambahan satu buah emblem Chevrolet ya. Nah,
bempernya masih bemper yang DOHC, bukan berjenis luxury touring ya, atau bemper yang menyerupai bemper dengan tipe Blazer SOHC. Nah, ini yang menarik, ternyata di mobil Om Wen ini sudah dilengkapi dengan derekan ya, atau anhang, dudukan anhang. Jadi ya kurang lebih seperti itulah mobil Om Wen. Ada apa ini, stiker-stiker rubber part ya, ada stiker dari BIC.or.id juga, Blazer Indonesian Club, dan di situ juga ada satu buah lampu. Ini sepertinya lampu atrak deh teman-teman, tuh di bempernya juga ada lampu lagi, di sini ada lampu lagi ya. Dan knalpotnya ini menggunakan twin muffler, pembuangan anginnya berjumlah 2 cabang. Nah, itu dia mungkin kurang lebih review singkat kita kali ini di mobilnya kepala bengkel kepunyaan Om Wen. Kurang lebih seperti ini mobilnya teman-teman. Kita coba lihat di bagian depan lagi. Nah, bagian depannya seperti ini ya. Lalu bagaimana untuk bagian mesinnya? Kita langsung coba buka saja kapnya teman-teman. Oke, ini dia bagian dari mesin mobil Opel Blazer tahun 1996 yang bertipe DOHC dari kepunyaannya Om Wen selaku kepala bengkel di Padepokan DS Custom ya. Nah, kita akan review satu persatu part apa saja yang terdapat di dapur pacunya ini teman-teman. Oke, kita coba lihat reservoir. Reservoirnya masih original sepertinya ya. Ini warnanya sudah berkuning-kuning ya. Ini menandakan sebelumnya untuk air yang dipakai ini airnya adalah air sumur teman-teman. Pemutarannya juga masih enakin. Kita coba lihat airnya pakai air apa ya. Wih, sekarang sudah diganti menjadi air radiator coolant ya. Kemudian di bagian aki ini menggunakan aki Inco yang dimana kapasitas akinya adalah senilai 65 Ah atau ampere per hour. Jadi lumayan besar ya dayanya. Ini juga wadah oli power steering masih original, ICM nya masih dari merek Huko. Ini masih original dari bawaan Opel Blazer ya, made in Jerman. Dan ini master remnya masih original, wah bersih-bersih juga ya. Lalu di booster rem masih original juga tentunya, dan ini juga belum terdapat congkelan-congkelan di area senailnya. Jadi ini remnya atau booster remnya masih original. Master couplingnya juga masih original teman-teman. Relay-relaynya juga masih original dari Bosch. Bosch ini biasanya produksi dari Jerman ya. Kemudian di bagian kuilnya sudah pasti dipindahkan ke atas ya. Om Wen ini, apalagi mobilnya sendiri tuh. Jadi kuilnya sudah dipindahkan ke atas, yang tadinya dia berada di bagian bawah. Wah, ini ada apa? Ada bekas bala-bala teman-teman, kayaknya pernah dimasukin tikus, kita buang aja. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan lampu ya, lampu LED yang dimana ini langsung otomatis nyala ketika kap mesinnya dibuka. Oke, di DOHC biasanya sudah terinstall lampu-lampu semacam itu ya. Lalu kita lihat filter udara ini masih original, masih kinclong-kinclong ya. Logo dari kap mesin DOHC nya juga ada tuh, DOHC. Ini kering teman-teman, belum ada rembesan-rembesan oli ya. Pasti sangat terawat mobilnya karena ini bukan mobil harian tapi mobil mingguan kata Om Wen. Tuh, ini tabung AC nya sepertinya baru ya. Lalu ini juga ada aluminium foil atau peredam panas, dan kabel-kabelnya juga masih berfungsi dengan baik sepertinya. Ini washer fluid atau kecerutan airnya dia ngambil dari sini. Nah, ini selangnya. Di selangnya ini sepertinya baru ganti dan dia langsung menuju ke area sana. Ini menandakan kecerutannya juga masih bagus teman-teman. Tuh, vakumnya masih kokoh berada di sini. Oke, kurang lebih seperti itu ya review singkat kita kali ini di mobilnya kepala bengkel Padepokan DS Custom, yang dimana beliau adalah Om Wen. Mungkin seperti itu saja informasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.